Berapa banyak dari kita yang mungkin bahkan sejak SMP udah didoktrin sama orang tua kita or even society untuk masuk SMA unggulan. Terus kalau bisa ranking 5 besar biar bisa masuk ke perguruan tinggi negeri terbaik jalur PMDK. Hari ini monolog akan dimulai dengan salah satu kegiatan yang zaman kuliah dulu jadi favoritku, berkhayal. Coba sekarang bayangin ya, kira-kira pekerjaan apa dan latar belakang pendidikan apa yang bisa membawa kita untuk melangkah ke luar negeri, in this case Dubai. Terus di sana bisa tinggal di apartemen termewah kedua di Dubai yang fasilitasnya super lengkap, gratis lagi karena dibayarin kantor. Terus makan 3 kali sehari di hotel yang mewah, gratis karena udah termasuk dalam fasilitas yang diberikan kantor. Terus yang terakhir nih, bisa nginep 3 hari gratis di hotel bintang 5 di seluruh dunia dan dapat diskon 50% untuk F&B-nya. Terus sekarang bisa jalan-jalan keliling Amerika, Hawaii, Karibia, dan makan sepuasnya di cruise super mewah dengan fasilitas yang top notch lah pokoknya. Dan semua itu dirasakan di umur 24 tahun loh. Coba aku wakili dengan beberapa jawaban ini. Ya minimal latar belakang pendidikannya itu S2 lah ya. Dengan catatan kuliahnya on time dan langsung kerja. Kuliahnya juga nggak bisa di sembarang tempat, harus di Ivy League. Kalau bisa lulusan luar negeri. Kerja pun harus di bidang tertentu untuk bisa dapat benefits itu semua di umur semuda itu. Mungkin bidang IT, engineering, biotech, atau jurusan-jurusan bergengsi lainnya. Kerjanya pun pasti nggak kaleng-kaleng, kudu di kantor international yang mentereng supaya gajinya gede. Kalau cuma di BUMN sih susah ya. Well, I know this for a fact karena bapak dulunya kerja di BUMN juga. Dengan semua kombinasi itu pun kayaknya juga masih susah ya untuk bisa ngerasain semua fasilitas yang aku sebutin di awal tadi. Karena umur juga masih muda banget kan, otomatis pengalaman masih sedikit, otomatis lagi gaji masih belum gede banget. Tapi bisa juga sih kalau anak muda yang kerja online zaman sekarang ala-ala trading, Bitcoin, atau kayak Sultan Abal-Abal kemarin yang berakhir di penjara karena kasus trading bodong. Anyway, semua jawaban di atas salah. Semua lifestyle dan benefits itu didapatkan oleh seorang anak laki-laki muda, anak bungsu dari 4 bersaudara, yang semua kakaknya perempuan. Bapaknya udah lama meninggal dan sekarang dia kerja untuk menafkahi ibunya dan juga istri plus anak. Karena beliau udah menikah. Namanya Gunawan. Manajer F&B di Gino Ferrucci Cianjur tempat aku dan ibu nginap waktu silaturahmi sama sepupu beberapa bulan yang lalu. Beliau lahir di Palembang, tapi setelah ayahnya meninggal, beliau sekeluarga pindah ke Subang. Setelah lulus SMA, beliau memutuskan untuk kuliah D3 perhotelan di Subang dan ambil F&B dengan pertimbangan karena kuliahnya singkat sehingga bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan dan segera bisa menafkahi ibunya dengan layak. Setelah lulus, beliau langsung diterima kerja di sebuah hotel di Jakarta selama setahun. Lalu setahun kemudian beliau apply untuk bekerja di Grand Hyatt Dubai dan diterima. Jadi berangkatlah ke Dubai. Di sana beliau digaji sekitar 12 juta rupiah bersih ya. D3 under 23 dapat gaji 12 juta. Tinggal di apartemen mewah kedua di Dubai tadi gratis. Transportasi gratis ke Grand Hyatt. Sarapan, makan siang, makan malam free. Dan ini makanannya ya apa yang dimakan sama tamu ya. Bahkan kalau pas lagi day off aja, mereka tetap bisa tuh makan 3 kali sehari di Grand Hyatt Dubai. Kalau pas lagi cuti, beliau sering main ke Burj Khalifa. Karena ternyata banyak orang Subang yang kerja di sana. Jadi ingat Menteri BUMN yang kemarin kan ketemu chef dari Kuningan, Jawa Barat yang kerja di Burj Khalifa. Dan kalau sakit nih, semuanya full ditanggung asuransi di rumah sakit bagus di Dubai. Belum selesai nih.
Karena kerja di Hyatt, jadi beliau bisa nginep gratis di Hyatt seluruh dunia selama 3 hari pertama. Setelah itu bayar. Tapi lumayan loh, 3 hari nginep gratis di hotel Hyatt. Dan bisa makan di restoran hotel tersebut dengan mendapatkan diskon 50%. Aku udah kayak orang marketing ya. Nah, setelah 1 tahun bekerja di Dubai, beliau akhirnya memutuskan pulang kembali ke Indonesia karena istrinya sedang hamil besar dan ibunya pun saat itu qadarullah sakit. Beliau ingin mendampingi ibunya dan ingin ada di sisi istrinya saat melahirkan. Alhamdulillah sang istri bisa melahirkan dengan selamat dan ibunya pun Allah berikan kesehatan sampai sekarang. Selama di Indonesia, beliau sempat kerja di Mercure Karawang. Tapi karena pandemi, akhirnya beliau sempat menganggur beberapa saat sampai diterima kerja di Hotel Gino Ferrucci Cianjur. Nah, cerita hidupnya belum berhenti sampai situ. Di tahun ini, beliau meminta izin ibunya untuk melangkah keluar Indonesia lagi agar bisa menafkahi keluarga dan ibunya dengan lebih baik. Qadarullah, beliau diterima di salah satu cruise ship tertua di Amerika. Semua step bisa dilalui dengan baik, interview, tes bahasa Inggris, dan terakhir kemarin adalah training. Sekarang tinggal menunggu dokumen-dokumen pendukung yang lain karena ternyata untuk bekerja di cruise ship emang agak sedikit jelimet gitu. Dan visa Amerika yang sepertinya juga akan mudah mengingat cruise ship tempat beliau bekerja memiliki kredibilitas yang baik. Terus kan ibu sempat nanya nih, gimana nanti makannya, sholatnya, dan lain-lain lah. Pasti bakalan pada kaget dengar jawaban beliau. Di cruise ship situ, tempat beliau bekerja nih, ada DKM-nya. Iya, DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Isn't it amazing? Jadi 85% pekerja cruise ship Amerika ini tuh orang Indonesia dan mostly beragama Islam. Hal ini udah terjadi belasan bahkan mungkin puluhan tahun yang lalu di cruise ship ini ya. Jadi mereka ini menyediakan semacam ruangan yang cukup lah di salah satu bagian kapal tersebut untuk dijadikan sebagai musola. Jadi ya ada sholat berjamaahnya juga, ada kajian rutinnya juga, ngaji bareng juga. Bahkan nih ada jumatannya lengkap sama khotib tentunya. I don't know how all those things work, but it's there. And it's still there until now. Dan untuk masalah makanan, karena pasti makanan di cruise ship itu menyediakan pork and wine untuk masak, khusus buat pekerja Indonesia, mereka makan dan masak dengan peralatan yang berbeda. Pokoknya mereka jaga sendiri deh dapurnya itu, supaya tetap halal. Iya, karena kokinya juga banyak yang orang Indonesia. Nah, ini yang jadi salah satu alasan terbesar beliau untuk mau ikutan kerja di sini. Selain karena memang passionnya dan gajinya yang oke, juga nggak ada syariat Islam yang perlu dikorbankan untuk menjalani itu semua. Aku sama ibu sampai amazed banget dengerin cerita yang emang bener-bener merupakan hal yang baru buat kita. Karena dulu waktu bapak masih kerja di Batam, aku, ibu, dan adik pernah ditawarin sama bapak untuk ikut semacam cruise and ocean getaway 3 hari 2 malam gitu. Tapi kitanya pada males karena mikir gimana makanannya dan pasti bakalan susah sholat berjamaah kan. Ternyata ada cruise ship Amerika yang memfasilitasi pekerjanya untuk menjalankan ibadah sampai segitunya. Mind blowing banget sih. We ended the conversation by wishing him well for his next steps and went straight back to our room. While Ibu was taking a bath, I couldn't stop but to think about our conversation just now. Aku mikir, berapa banyak dari kita yang mungkin bahkan sejak SMP udah didoktrin sama orang tua kita atau sekeliling kita or even society untuk masuk SMA unggulan. Terus kalau bisa ranking 5 besar biar bisa masuk ke perguruan tinggi negeri terbaik jalur PMDK atau tanpa UMPTN, SNMPTN, SBMPTN atau apapun itu namanya sekarang. Terus habis itu selama kuliah kalau bisa lulus tepat waktu. Syukur-syukur bisa cum laude supaya nanti bisa lanjut beasiswa S2 di luar negeri.
syukur-syukur di Ivy League University. Terus bisa keterima di perusahaan internasional besar, atau bisa lulus tes CPNS, dapat jabatan yang bagus, gaji yang gede, karir moncer, dan endingnya adalah supaya bisa nggak susah hidupnya. Nggak susah di sini ya karena bergelimang harta atau kaya raya ya. Bisa beli barang-barang mahal, beli mobil mewah, bisa jalan-jalan ke luar negeri tiap tahun, dan masih banyak bisa ini itu yang lain. Memang, sebagian orang yang ikutin jalur itu ada yang udah bisa merasakan manisnya karir dan gaji. Tapi juga nggak sedikit yang setelah lulus, keterima di perusahaan internasional, working overtime dengan gaji yang nggak sepadan sama workload-nya, cicilan segunung, lifestyle-nya wah, uang tabungan tipis, tiap weekend butuh healing. Atau setelah kerja jadi PNS, ngerasa kayak pengorbanan selama ini kok cuman dihargain segini aja. Akhirnya nyeper sana sini, proyek sana sini yang melanggar hukum atau bahkan mulai korupsi kecil-kecilan. Sedangkan di sini, di sebuah kota kecil, ada seorang anak muda yang hanya lulusan D3, living his dream life. Kerja sesuai dengan passionnya, dibayar dengan gaji yang sepadan, sehingga dia tidak perlu korupsi, terus bisa menjelajahi tempat-tempat wisata eksotis di benua lain, dan yang terpenting tidak perlu ada syariat Islam yang dikorbankan dalam menjalani itu semua. Places some of us could only dream of. Dengan satu niat utama, yaitu menafkahi keluarga dan ibunya agar bisa merasakan kenyamanan hidup di usia beliau yang sudah mulai lanjut. Well, what I'm trying to say is, istilah mencari rezeki dan mengejar rezeki itu cenderung membuat kita lupa akan tujuan dari hidup ini. Kalau mencari, berarti ada kemungkinan kita tidak bisa menemukannya. Kalau mengejar, berarti ada kemungkinan kita tidak bisa menggapainya. Coba lihat firman Allah dalam surat Hud ayat 6. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Rezeki kita sudah Allah tuliskan besarannya, bentuknya, dan di mana letaknya. Jadi nggak perlu dicari, karena pasti akan ketemu. Nggak perlu dikejar, karena pasti akan menghampiri. Rezeki itu dijemput. Yang perlu dicari dan dikejar adalah keberkahannya. Kita sebagai manusia tidak perlu ikut campur dalam menentukan atau mentargetkan besarannya rezeki. Bagaimana bentuk rezekinya, atau kapan dan di mana kita bisa mendapatkannya. Karena saat kita malah fokus dengan hal-hal tersebut, pintu kufur nikmat pun semakin terbuka lebar. Saat rezeki yang Allah takdirkan tidak sebesar yang kita targetkan, tidak sama bentuknya dengan yang kita bayangkan, tidak pas dengan waktu yang kita rencanakan, tidak sesuai dengan tempat yang kita tentukan, pasti akan ada rasa kecewa, sedih, atau bahkan mungkin rasa kesal, dan secara tidak sadar, semua perasaan itu tertuju pada sang pemberi rezeki, yaitu Allah Ar-Razak. Suatu saat nanti jika Allah mengizinkan aku untuk menjadi seorang ibu, aku akan bilang pada anak-anakku bahwa tugas mereka di dunia ini adalah untuk beribadah. Tuntutlah ilmu yang bermanfaat sebaik-baiknya. Walaupun itu bukan sekolah terbaik atau termahal di kota ini. Karena menuntut ilmu merupakan bagian dari ibadah. Setelah itu carilah pekerjaan yang halal dan bekerjalah dengan sejujur-jujurnya. Walaupun itu bukan perusahaan internasional dengan gaji ratusan juta. Atau jadilah seorang pedagang yang berdagang barang-barang halal dan jual belilah dengan amanah. Walaupun itu bukan bisnis yang beromset miliaran rupiah. Menuntut ilmu dan bekerja itu bukanlah sarana dalam mencari kekayaan, tapi sarana dalam mencari keberkahan hidup. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Quran Surat Asy-Syura ayat 20.